Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan rute jalan dari Surabaya menuju ke arah Trawas, paling aman, paling cepat ya, dengan pemandangan yang sangat keren tentunya di sepanjang perjalanan menuju ke Trawas. Oke, kali ini kita akan lewat via Gudang Garam ya. Tentunya teman-teman pasti yang sering lewat sini pasti tahu ya gimana pemandangan jalan yang ada di sini. Jadi untuk rutenya ini kita mulai tadi di pertigaan dari halte Gudang Garam ya. Jadi di bypass Pandaan itu nanti itu ada halte Gudang Garam itu masuk ya teman-teman. Nah, jadi ikuti saja jalan itu menuju ke arah Trawas. Nanti kita melewati Gudang Garam ya teman-teman. Jadi untuk jalan sendiri juga lebar dan tentunya di sini hati-hati karena juga ada kendaraan besar ya yang memuat galian tambang dari sekitar Pandaan ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk jalannya tidak terlalu ramai seperti kalau kita lewat dari arah Mojosari ke arah Trawas ya teman-teman. Nah, untuk jalannya juga relatif sudah bagus ya, dan sepanjang jalan ini sudah diaspal sampai ke Trawas. Kalau beberapa bulan yang lalu di tahun kemarin itu masih belum diaspal, banyak yang rusak. Nah, untuk sekarang sudah mulus. Nanti juga kita melewati pasar Kesiman ya, kebetulan ini di hari Minggu. Mudah-mudahan nanti masih ramai ya di sana, tapi kalau ramai banget saya nggak berhenti. Oke, jadi kita lurus saja teman-teman. Nah, untuk estimasi perjalanan kita, kalau kita lihat dari Google Map di start tadi ya, di apa halte Gudang Garam itu sampai ke Trawas itu sekitar 30 menitan dengan kecepatan yang santai teman-teman, nggak terlalu ngebut ya, mungkin sekitar 50 atau 60 km per jam memakai kendaraan roda 2. Kalau roda 4 kemungkinan beda ya teman-teman. Nah, tapi ya tergantung cara kita berkendara juga ya. Nah, jadi seperti itu, tapi tentunya tetap hati-hati ya di perjalanan ya. Jadi biar kita semuanya selamat sampai tujuan. Nah, kita bisa lihat di depan sana itu adalah view dari Gunung Penanggungan ya. Nah, ini kalau kita dari arah timur teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kalau di sini masih jalan cor ya. Nanti juga kita akan melewati jalan paving block dan juga aspal tentunya. Nah, untuk sementara ini saat masuk ini jalannya pakai jalan cor. Dan di sini juga untuk desa-desanya juga lumayan banyak ya, jadi nggak seberapa melewati tuang kalau orang Jawa. Nah, di depan sana itu gerbang masuk menuju ke PT Gudang Garam yang ada di Gempol ya teman-teman. Ini termasuk masuk ke area Kecamatan Gempol Pasuruan teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di depan tadi itu sebenarnya kita belok ke kiri, namun videonya saya tiba-tiba mati, jadi ini kita ambil lagi teman-teman. Jadi di sini kita nanti juga melewati ya, masih di area kawasan PT Gudang Garam. Nah, jadi melewati area pabriknya teman-teman. Oke ya, di sini jalannya agak sedikit ada yang berlubang, jadi tetap hati-hati seperti yang tak bilang tadi. Oke, ini kalau kita masuk sini katanya teman-teman sih serasa melewati pabrik di Jepang ya. Nah, jadi seperti ini vibe-nya. Nah, di sana itu ya biasanya di sini tuh dibikin video sama teman-teman ya. Kita akan juga melewati jembatan penghubung antara bangunan yang di sebelah sisi kiri dan juga di sebelah kanan ya. Di depan sana itu ada jembatan penghubung dari gedung yang ada di sini ya, jadi seperti itu ya. Oke, terlihat kecil untuk jembatan penghubungnya ataupun skybridge-nya ini, tapi kalau kita lihat di bawahnya itu juga loh
lumayan besar ya, cuma kan tadi dari kejauhan terlihat kecil. Nah, dan di sini jangan lengah ya teman-teman, karena biasanya mobil juga untuk lajunya juga cukup kencang. Jadi ya itu tadi ya, tetap hati-hati, lihat kiri kanan ya, jangan lupa. Dan perhatikan kalau memang belum pernah lihat sini, lewat sini, bisa lihat Google Map ya, nanti siapa tahu takut waktu dibelokan salah belok ya, jadi sampean bisa nyasar ke area dari tambang pasir ya teman-teman. Nah, kita di sini masih lurus saja. Nah, itu kelihatan awannya putih dan langitnya biru ya, dipadukan dengan pemandangan view Gunung Penanggungan dari arah Gempol ini teman-teman. Nah, ini kita masih di jalan paving block ya teman-teman, ya masih lebar ya. Oke, nah itu ya untuk Gunung Penanggungannya. Semoga nanti kalau sampai terawas view-nya juga tetap bagus seperti ini. Oke, kita lurus saja, jangan belok ke kanan ya. Nah, kita lurus saja. Jadi ikuti jalan ini ya. Ini saya kecepatan sekitar 35 sampai 40 km per jam. Jadi kalau teman-teman mungkin bawa motornya 80 km per jam nggak sampai 30 menit. Oke, di sini belok kanan ya. Kalau kalian lurus nanti sampai di galian tambang tipe C ya. Oke, jadi di sini hati-hati saja. Karena ini daerah perkampungan, ada beberapa polisi tidur ya di sini ya. Jadi tetap hati-hati, siapa tahu nanti ada anak-anak yang lagi menyeberang di jalan ini. Ya, itu tadi, utamakan keselamatan. Nah, yang tahu ini desa apa bisa tulis di kolom komentar ya, karena saya kan baru pertama ini lewat di sini ya, jadi belum hafal desa mana saja ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, nah ini ya beberapa polisi itu yang ada di sini ya. Tentunya pelan-pelan saja agar selamat sampai tujuan nanti di Terawas. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga bawa drone, tapi mungkin nanti saya nggak ngeternya karena video perjalanan juga mungkin sudah panjang ya, sudah sekitar setengah jaman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita memasuki daerah Alas Kesiman ya teman-teman. Nah, di depan sana nanti banyak sekali ya untuk warung-warung dan penjual aneka makanan, ataupun juga ada permainan juga di sini. Di hari Minggu ini pasti ramai banget ya. Mudah-mudahan saat lewat ini sudah nggak semacet biasanya teman-teman. Nah, ini jalan sudah col lagi ya. Tadi kan papingan di daerah kampung tadi ya. Sekarang sudah dilewati jalan col seperti ini. Nah, jadi perjalanan 30 menit itu kita berjalan sekitar 30 sampai 40 km per jam saja teman-teman. Oke, kita masuki hutan ini ya, ataupun biasa disebut dengan Alas Kesiman. Nah, ini suasananya juga adem kalau lewat sini ya. Nah, jadi tadi untuk pemandangannya sangat kompleks sekali teman-teman, bisa melewati view dari pabrik dan juga sekarang viewnya alas ataupun hutan. Nah, ini sudah mulai banyak penjual di sisi sebelah kanan kita ya. Nah, ini mulai macet ya. Nah, kita bisa lihat banyak sekali pedagang yang berjualan di area pinggir jalan di Alas Kesiman ini. Tentunya apalagi di sini tetap hati-hati saat berkendara ya. Nah, ini mulai macet, itu di depan ada yang nurunin penumpang. Harusnya nggak lama-lama ya, karena memang ini di keramaian biar nggak terjadi kemacetan. Nah, seperti itu, harusnya itu cari parkir dulu baru turun dari kendaraannya biar nggak menjadi macet seperti ini teman-teman, karena memang
lagi rame banget ini di hari Minggu, karena sebagai alternatif tujuan wisata kuliner dan juga yang lainnya itu di sini gratis, tinggal beli makan baru bayar dan juga tentunya bayar parkir ya teman-teman. Nah, banyak sekali. Silakan yang mau berwisata kuliner di sini. Di sebelah kiri banyak sekali warung-warungnya juga. Di sebelah kanan itu banyak sekali pedagang kaki limanya. Banyak sekali makanan-makanan dan permainan yang ada di ala Kesiman ini. Jadi sepanjang perjalanan ini sampai nanti di depan sana itu banyak sekali ya penjual aneka makanan di sini. Nah, itu baju-baju juga ada, kemudian di sisi sebelah dalam itu juga ada istana balonnya. Jadi anak-anak pasti suka banget kalau jalan-jalan ke sini ya teman-teman. Nah, jadi suasana sangat ramai sekali, padahal ini sudah di siang hari ya, sekitar jam 10 kalau enggak jam 11 siang teman-teman ini. Jadi memang ini tadi saya dari Lembah Pendawa ya. Jadi untuk update Lembah Pendawa itu kalian bisa lihat video saya di postingan sebelumnya di YouTube ya teman-teman. Di Lembah Pendawa sekarang sudah banyak sekali wahana permainan yang baru ya. Salah satunya yang paling baru yaitu Keranjang Sultan. Nah, di sana juga ada Rainbow Set, Keranjang Sultan, kereta sawah, ATV, jeep, dan apalagi untuk kolam renang sudah gratis ya. Ada 3 titik kolam renang, ada yang di atas, ada yang di bawah dekat danau dan juga dekat dengan sungai. Nah, di samping sebelah kanan itu view-nya cakep banget ya. Bisa melihat view Gunung Penanggungan dan juga persawahan terasering yang ada di sekitaran alas Kesiman ini. Nah, bagus sekali ya dengan gunung yang menghijau. Kemudian di depan sana itu ada kafe ya. Dulu itu namanya kafe villa apa namanya? Sekarang ganti ya. Villa ini ya namanya di sebelah sana ini, teman-teman. Nah, konsepnya juga ganti. Sekarang untuk konsepnya juga prasmanan. Oke, kita lanjut. Ini sebelah kanan banyak sekali yang berfoto-foto, sekedar berfoto dengan background latar belakang pesawat dan juga gunung Penanggungan. Nah, dari sini kita lurus saja ya teman-teman. Jadi mengikuti jalan ini. Jadi untuk sekarang di Trawas itu menjadi destinasi tujuan wisata kuliner, baik dari warga sekitar ataupun dari warga luar Trawas ya, baik dari Mojokerto sendiri, dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di Trawas memang sekarang banyak sekali kafe-kafe dan juga resto dan juga tempat wisata baru yang ada di Trawas, seperti apa namanya, Awan Trawas itu juga view-nya juga bagus dengan pemandangan alam yang cukup keren ya. Saya juga pernah sering kali ke Awan Trawas itu juga ketemu dengan pengunjung dari Bojonegoro, Tuban dan sebagainya. Di sini kita belok ke kanan ya teman-teman, jadi jangan salah belok ya. Kita ikuti jalan ini kan 2 arah ya, jadi lurus saja nanti sambil kita bercerita ya. Oke, jadi di Trawas itu untuk cafe yang paling ramai itu di Garden Hood dan juga ada yang di dekat perbatasan Trawas Pacet ada Black Dew ya teman-teman. Itu dengan harga yang recommended. Ada juga apa namanya, Hidden Valley Trawas itu juga untuk harga relatif terjangkau buat anak-anak. Nah, di depan sana itu sebenarnya view Gunung Welirang tapi lagi tertutup mendung teman-teman. Kemudian di sisi kanan itu Gunung Penanggungan tadi ya. Nah, kita lurus jalannya seperti ini. Nah, cukup bagus juga untuk jalannya. Ini ada belokan juga tentunya kalau riding kayak di MotoGP teman-teman, seperti di sirkuit ya.
kita bisa ngepot-ngepot. Di sebelah sisi kiri ada tempat ngopi juga. Nah ini hati-hati turunannya dan berkelok juga, jangan terlalu ngebut kalau seperti ini ya, takut nanti pas-pasan dengan yang ada di depan. Oke, di depan sana itu juga ada jembatan yang juga biasanya dibuat foto-foto, sangat bagus sekali ya, karena bawahnya dua ada sungai dan juga di belakang itu bisa background gunung Penanggungan, dan di sungai ini juga ada beberapa air terjunnya juga teman-teman. Jadi dari sini kita lurus saja mengikuti jalan ini ya. Nah bagi teman-teman yang mau ke Trawas dari arah Surabaya itu banyak alternatif tujuan perjalanannya ataupun lewatnya. Teman-teman bisa melewati dari arah Krian menuju Mojosari, Pungging dan juga Trawas, ataupun bisa lewat sini ya, dari arah Surabaya, Sidoarjo, Japanan menuju ke Pandaan, kemudian melewati Gudang Garam ini, ataupun juga bisa melewati Majicengho lurus ke arah Prigen, nanti dari Prigen ke arah Trawas. Nah kalau dari arah Paca juga bisa ya teman-teman, itu nanti bisa lewat dari arah Mojosari menuju ke Ponpes Amanatul Rumah, kemudian melewati jembatan Jurang Gembolo langsung ke arah Trawas. Dari Pacetnya sendiri juga bisa, tapi lebih jauh lagi ya karena memutar kalau lewat dari Pacet itu. Yang untuk jalannya juga relatif sudah bagus semua ya. Tapi biasanya kalau orang-orang dari Surabaya kebanyakan lewat dari arah Mojosari itu teman. Nah di sini kita belok ke kanan. Nah sebetulnya kalau dari arah Masjid Cengho nanti bisa ketemu di pertigaan ini teman-teman. Nah ini kita akan melewati daerah Desa Trongso. Di Desa Trongso ini banyak penjual durian ya, tentunya durian asli sekitaran sini teman-teman. Jadi salah satu yang sering tak kunjungi itu di durian Pak Doni ya, ataupun Pak Doni durian. Itu duriannya asli masak pohon ya, karena memang durian dari tetangga Pak Doni itu dikepul ataupun dibeli semuanya, ditebas. Nah itu nanti kalau matang dikumpulkan di rumah, itu pelanggannya jauh-jauh ya teman-teman, dari Surabaya, Sidoarjo pasti merapatnya ke sana, karena memang durian yang dijual dari Pak Doni itu pasti durian masak pohon ya, dari durian lokal dan juga premium itu ada semua di durian Pak Doni itu. Nah untuk di sini jalannya agak mulai menyempit, memang aspalnya enggak diaspal keseluruhan seperti di samping itu, hanya dicor ya, harusnya itu diaspal juga di sisi kiri kanan yang sudah dicor itu teman-teman. Nah kita lanjut. Nah di depan sana ada pertigaan, kalau menuju ke Pak Doni itu belok ke kiri. Nah kalau pengen ke sana bisa cek postingan saya di YouTube ya, itu sudah dapatkan rute lengkapnya dan juga review di sana. Tapi waktu itu saya ke sana masih belum banyak durian yang matang ya. Nah kalau kalian di Trawas beli durian di Kampung Durian, untuk bulan-bulan ini itu masih banyak durian dari luar Trawas teman-teman. Ya ada dari Trawas sendiri tapi belum banyak ya. Jadi pintar-pintar teman-teman, meskipun dari durian luar bukan asli Trawas, yang penting itu masak matang itu pasti enak teman-teman duriannya. Jadi enggak selalu durian luar itu enggak enak ya. Jadi durian enak, yang dinamakan durian enak pasti durian yang matang tua. Kalau muda pasti enggak enak teman-teman. Nah untuk perjalanan kita yang paling ekstrim itu hanya di sini saja ya, di depan sana itu tanjakan menurut saya sih enggak seberapa ekstrim ya, kan jalannya sekarang sudah lebar juga, kecuali belum dilebarkan beberapa bulan lalu ataupun di tahun kemarin ya. Ini masih jalan sempit dan juga banyak lubangnya, itu sangat berbahaya di sini. Tapi memang tanjakannya itu panjang tapi enggak terlalu tinggi teman-teman, jadi masih aman ya, masih wajar untuk tanjakannya. Nah untuk sekarang kan sudah
sisi kanan kiri dan di tengah ini kan sudah diaspal. Kemudian di sebelah kiri ini adalah tempat camping ground Watu Delian teman-teman. Yang suka camp bisa diagendakan ya, dicoba di sini. Untuk di Watu Delian itu ada di pinggir sungai ya untuk camping groundnya. Di sana juga ada decknya juga teman-teman. Oke, dari sini kita di depan sana akan memasuki perbatasan Pasuruan sama Mojokerto ya, tepatnya di desa Belik ya perbatasannya teman-teman. Ini yang jalan ini di Jalan Pasuruan ya, masih ikut Pasuruan. Nanti kalau di Mojokerto jalannya sudah full cor ya, itu sudah lama. Kalau yang di sini kan baru saja di aspal. Nah, jadi seperti ini untuk bedanya di Mojokerto sama tempat lain jalannya itu. Mojokerto sudah mulus dari beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin hanya beberapa saja yang rusak, tapi 80% untuk jalan di Mojokerto sudah bagus. Nah, ini kita memasuki desa Belik ya. Berarti kita sudah masuk di Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Nah, jadi ini sudah sekitar 20 menitan sudah sampai di Trawas sebenarnya, tapi memang ini baru di perbatasan ya, perbatasan Trawasnya. Nah, ini di Desa Belik. Di Desa Belik juga ada tempat wisata dan juga kafenya namanya Petongpak ya teman-teman. Tadi ya, itu ada jalannya, ada petunjuk arahnya dengan kalau kalian ke sana berwisata kuliner, ada juga kolam renang untuk anak-anak ya. Tentunya dengan harga yang murah. Nah, untuk view-nya juga bagus di sini ya. Kita lanjut saja. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman untuk bedanya jalan di Pasuruan tadi sama di Mojokerto. Kalau di Pasuruan tadi menggunakan aspal, masih aspal ya. Kalau di Mojokerto sekarang itu kebanyakan sudah memakai cor seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga biasanya kalau musim durian juga banyak ya yang jual durian di desa ini teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi di Trawas ini seperti yang tak bilang tadi, menjadi junjungan destinasi wisata kuliner bagi orang-orang kota dan juga sekitarnya dari Trawas. Kalau di hari weekend biasanya sering terjadi macet ya teman-teman, apalagi di libur panjang ya. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit teman-teman. Nah, kita lurus saja. Di sini juga ada tempat ngopi baru namanya Sakari Coffee ya, di depan sana sisi sebelah kiri. Nah, ini dia sebelah kiri ini ada Sakari Coffee. Kalau mau ngopi-ngopi berlatar Gunung Penanggungan bisa ya menuju ke sini. Oke teman-teman, nanti di depan sana itu ada jembatan kecil. Kalau ke kanan menuju ke arah Desa Duyung ya, Kampung Durian Trawas itu loh teman-teman. Ya, di depan sana ya, itu ada jembatan kecil. Jadi hati-hati karena jembatannya masih belum dilebarkan sama Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto ya. Nah, di pas jembatan yang sana kan kecil itu ada pertigaan menuju ke arah Doyong, itu tempat Kampung Durian. Nah, ini ya kalau kanan menuju ke arah Kampung Doyong. Nah, sekarang kita menuju ke Desa Kesiman, Trawas teman-teman, yang ada cafe Lore Oma itu ya. Nah, kita menuju ke desa sana. Oke, untuk jalannya bisa kita lihat ini sudah aspal lagi di daerah Trawas ya. Ini ada beberapa sih yang sudah berlubang, tapi sebenarnya masih relatif bagus untuk jalannya. Jadi kalau di sepanjang perjalanan ini kita menoleh ke kanan, itu view-nya Gunung Penanggungan yang bagus banget teman-teman. Nah, jadi ya memang seperti itu ya. Ini tembusnya nanti di itu ya, pertigaan Dimensi Kopi ya, dekat dengan Puskesmas Trawas. Nah, di depan ini ada cafe Lore Oma teman-teman, desa
Kesiman ya, ataupun Tamiajeng ya teman. Ya, jadi ini kita lurus saja Kesiman kalau nggak salah teman. Nah, di sebelah sana tuh juga ada rest area yang baru ya. Saya juga belum pernah mampir sini, nanti kapan-kapan kita coba mampir ke sini teman-teman. Oke, itu tadi ada beberapa jalan yang dikasih apa namanya tanda ya kalau jalannya rusak. Nah, jadi seperti ini. Di depan ini ada gang kecil ya. Kalau mau ke titik nol terawas bisa lewat gang ini ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini agak ngebut sedikit kita ya. Ini sudah 25 menit dari perjalanan tadi dari arah Kudanggara menuju ke arah Trawas ini ya. Nah, tangan sudah mulai capek karena pegang HP sendiri gitu teman ya. Oke, kalau kalian di posisi cerah di sini itu viewnya Gunung Welirang bagus banget ya. Harjono Welirang itu berhubung ini tertutup awan jadi nggak kelihatan cantiknya Gunung Arjuna Welirang. Kalau berbalik arah dari depan sana menuju ke arah belakang ini, viewnya juga bagus ya, view Gunung Penanggungan teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya perjalanan kita dari arah Kudanggara menuju ke arah Trawas. Salah satu jalan menuju Trawas yang paling aman dan juga dengan view yang bagus tentunya. Cuma 30 menit perjalanan dari arah bypass Pandaan menuju ke arah Trawas ini. Oke ya teman-teman, cukup sekian videonya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya, dan semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton videonya sampai akhir durasi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik terbaik jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap sampai gelap jadi luas terang. Pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir